Bab 666. Rene tersipu. Di istana Fuyao, laki-laki adalah budak. Dia tidak pernah membayangkan dirinya memohon belas kasihan pada seorang pria. Setelah Irene mengalah, Daryl pun berhenti dan berkata sambil tersenyum. Sekarang kita bisa bicara. Kau selapa. Wajah Irene merah padam. Dia merasa malu dan marah. Dia berkata, aku, peri kecil dari Istana Fuyao. Istana Fuyao. Daryl tercengang. Apa itu Istana Fuyao? Apakah aku telah melakukan sesuatu terhadap mereka? Saat memproses perkataan gadis itu, dalam benaknya, Daryl menelototi. Irene, kau berasal dari Istana Fuyao lalu, kenapa kau ingin membunuhku? Sebenarnya, ada apa? Itu karena Leroy Henderson. Leroy memohon agar kami membunuhmu. Pearl kecil tidak punya cara untuk menyimpan rahasia apapun. Dia tahu akan menghadapi babak penderitaan lain jika dia tidak mengungkapkannya. Daryl tersentak. Sepertinya Leroy sudah melarikan diri. Biarkan aku pergi, teriak peri kecil itu dengan cemas. Wajahnya merah padam. Daryl mungkin tidak menyadarinya karena area sekelilingnya yang gelap. Kau di sini untuk membunuh Kut apa? Menurutmu aku akan melepaskanmu begitu saja? Daryl tertawa dan bodanya, baiklah, jika kau memohon padaku, aku mungkin akan melepaskanmu. Kau tak tahu malu. Peri kecil itu gemetar. Bagaimana dia bisa melakukan itu? Dia menggelitik kakiku dan menyuruhku memohon padanya. Aku memang tidak tahu malu. Apa yang akan kau lakukan? Daryl mengangkat bahu tidak sopan dan berkata sambil tersenyum. Tangannya kembali memegang kaki peri kecil itu. Kau jangan main-main denganku lagi. Kau, si peri kecil sangat membencinya. Dia terus mengutuk Daryl dengan suara rendah. Kau harus membayar harga karena kau mencoba membunuhku. Cibir Daryl. Dia hendak menyiksa gadis itu lagi. Namun tiba-tiba mereka mendengar suara gemericik air laut. Itu merupakan suara yang aneh. Daryl pun tanpa sadar melihat ke arah laut. Dia bergidik ketika tatapannya mendarat di laut. Dia menarik napas tajam dan benar-benar tercengang. Itu. Mulut Daryl terbuka lebar. Dia menggosok matanya karena tidak percaya. Dia bisa melihat dengan jelas bahwa ada ribuan perahu layar di laut tidak jauh dari situ. Armada-armada kapal tersebut sedang menuju ke pantai dengan kekuatan yang luar biasa. Tidak, dia melihatnya dengan benar. Brengsek, ada ribuan perahu layar yang berlabuh di pantai. Dia tidak pernah bisa melupakan kejadian itu. Ini terlalu mengejutkan. Kapal-kapal layar itu sangat besar dan masing-masing penuh dengan orang. Orang dengan barisan rapi. Dia bisa melihat bahwa orang-orang itu memakai baju besi seragam dan memegang pedang panjang. Mereka memberikan aura yang mengesankan. Kapal di garis depan memiliki 5 lantai. Sebuah bendera besar dengan tulisan "Komandan" dikibarkan di atas kapal, dan tingginya setidaknya mencapai 10 meter. Jelas, itu berarti kapal panglima tertinggi. Sial, apakah mereka pasukan dari dunia baru? Baik Daryl dan Irene merasa terkejut. Irene pun gemetar ketakutan. Dia bisa melihat bahwa kapal-kapal layar itu terbuat dari struktur kayu dan pasukannya mengenakan kostum kuno. Mereka pasti bukan dari alam dunia semesta. Dilihat dari ukuran armadanya, perkiraan jumlah kekuatan militer, mereka mencapai ratusan ribu tentara. Jika dilihat dari kejauhan, mereka dapat melihat masa gelap yang terbuat dari kerumunan padat. Pedang di tangan para prajurit itu berkilat mengancam di bawah sinar bulan yang bersinar. Hei kau, lepaskan titik akupunturku. Cepat, teriak Irene cemas pada Daryl.
Bab 667. Hei, apa kau mendengarku? Cepat, bebaskan aku. Lapisan keringat tipis mengucur di wajah peri kecil itu. Dunia baru ada di sana. Mereka harus segera lari sebelum Daryl bisa melepaskan titik. Akupuntur Irene, muncul dua sosok dari kapal berlari ke arah mereka. Mereka terlalu cepat. Dalam sekejap mata, mereka pun tiba di depan Daryl. Mereka adalah dua pria kurus setengah baya berusia 40-an. Salah satunya mengenakan jubah putih dan yang lainnya mengenakan jubah hitam. Sekilas mereka tampak seperti Hades. Yang mengejutkan Daryl adalah kekuatan kedua pria itu. Mereka memiliki kekuatan martial saint tingkat 5. Sial. Martial saint tingkat 5. Daryl kaget. Dia sudah lama mengetahui bahwa ada banyak kultivator di dunia baru dan umumnya para ahli berkumpul di daerah itu, tetapi dia tidak menyangka bahwa dua orang yang ada di dekatnya memiliki tingkat kultivasi yang tinggi. Mereka hanya selangkah lagi menuju Martial Emperor. Baik pria berjubah putih dan pria berjubah hitam itu menatap Daryl dengan wajah tanpa ekspresi. Keduanya adalah Black and White Cavaliers yang terkenal. Ketika mereka berdua bekerja sama, Balkan Martial Emperor sekalipun bukanlah tandingan mereka. Bro, sebelum Daryl sadar kembali, Black and White Cavaliers meraih Daryl dan pergelangan tangan peri kecil itu secara tiba-tiba. Mereka mendadak melompat dan terbang menuju kapal besar itu. Daryl jelas merasa bahwa kekuatan internalnya benar-benar ditekan, dan dia tidak bisa melepaskan kekuatan apapun. Daryl dan peri kecil pun roboh di dek kapal. Daryl pun pingsan dengan begitu mudah. Kapal itu sebesar 4 atau 5 lapangan basket. Barisan besar tentara tersebut dipersenjatai dengan pedang panjang yang berkumpul di dekat Daryl. Para prajurit itu dipimpin oleh seorang komandan wanita. Komandan wanita itu pun tampak berusia sekitar 27 atau 28 tahun. Fitur wajahnya sempurna dan pembawaannya juga berwibawa. Sungguh memikat. Sebuah baju besi enas menutupi tubuhnya dengan erat hingga menunjukkan lekuk tubuhnya yang seksi. Dia adalah seorang wanita dengan semangat yang tak tergoyahkan. Dia sedang menunggang kuda sejenis. Dengannya, tubuh kuda itu semerah darah dan sudah pasti itu kuda yang tampan. Komandan Sloan, kami menemukan dua orang ini di tepi pantai. Black and White Cavaliers melangkah maju, dan kemudian membungkuk kepada komandan wanita. Nama komandan wanita itu adalah Sloan. Prajurit wanita terkenal di dunia baru, yang dikenal karena kehebatan militernya. Sloan, komandan pertama dunia baru itu, memimpin pasukan untuk menyerang alam semesta dunia. Dia memiliki prestise tinggi di dunia baru. Dia menempati posisi yang tinggi, dan peringkatnya berada di urutan kedua setelah Kaisar Black. Daryl tanpa sadar menelan ludahnya sambil melongo ke arah Sloan. Dia tidak menyangka bahwa dunia baru memiliki orang cantik dengan kekuatan yang tak tertandingi. Auranya yang mengesankan membuat orang sulit bernapas dengan santai dan menatap lurus ke matanya. Yang lebih mengejutkan Daryl adalah bahwa kekuatannya tak terduga. Dia bisa merasakan aura yang luar biasa datang padanya. Mungkinkah Komandan Sloan Ida? Mungkinkah dia menjadi Martial Emperor? Daryl meneguk air liur lagi karena terkejut. Betapa beraninya kau untuk tidak berlutut di depan Komandan Sloan kami, teriak Black and White Cavaliers. Pada saat yang bersamaan, mereka kemudian menendang bagian belakang lutut Daryl. Daryl mendarat di tanah. Akhirnya,
Sloan melirik ke arah Daryl. Bertanya dengan dingin, kamu siapa? Bab 668. Sloan bisa merasakan bahwa pria di depannya berada di Martial Marquis tingkat 4, sedangkan wanita itu di Martial Saint tingkat 4. Mereka bukan orang biasa di alam semesta dunia. Daryl menelan ludahnya untuk menenangkan sarafnya. Dia tidak naif. Seandainya dia memberitahukan bahwa dia adalah seorang kultivator, dia mungkin tidak akan melihat matahari terbit keesokan harinya. Bagaimanapun, kedua dunia ini jelas bermusuhan satu sama lain. Satu orang mati di dunia semesta adalah satu kemenangan kecil untuk dunia baru. Aku. Daryl menggaruk kepalanya, dan dengan cerdas mengarang cerita, aku seorang pengusaha dan aku menjalankan perusahaan kecil di kota Donghai. Pengusaha. Kau berbohong, bibir merah Sloan sedikit terbuka. Nafas aura yang agung terpancar darinya secara instan. Daryl merasa sulit untuk bernapas saat wanita itu menatapnya. Aku tidak berbohong padamu, seru Daryl. Aku membeli ramuan spiritual dengan semua uang yang dihasilkan, sehingga aku menjadi seorang marsial Marquis. Daryl berkeringat deras setelah itu. Kekuatan komandan wanita ini memang tak terduga. Daryl berpikir bahwa wanita itu bisa mengakhiri hidupnya di sana dengan satu gerakan jari saja. Alis Sloan berkerut rapat. Dia lalu menunjuk peri kecil dari tempat duduknya di atas kudanya yang tampak indah. Lalu, siapa wanita ini? Tanya Sloan dengan dingin. Aku. Peri kecil itu menggigit bibirnya. Tidak tahu harus berkata apa. Meskipun istana Fuyao tidak lagi aktif, tempat itu tetap menjadi sekte di dunia kultivator. Untuk penakluk dunia baru, semua sekte kultivasi di dunia semesta harus dilenyapkan. Jika peri kecil itu mengakui bahwa dia berasal dari istana Fuyao, pasti tidak akan luput dari kematiannya. Dia pun kini berada dalam dilema. Daryl juga merasa cemas. Meskipun peri kecil itu mencoba membunuhnya, dia tidak bisa melihatnya mati. Bagaimanapun, dia adalah anggota elit dunia semesta. Mereka harus meninggalkan semua dendam pribadi dan bersatu melawan musuh. Setiap kali seorang anggota elit lenyap, dunia semesta akan menderita kerugitan. Dia tidak bisa membiarkan peri kecil itu celaka. Daryl mengangkat kepalanya dan menjawab dalam sekejap, dia adalah istriku. Puff. Peri kecil tersipu. Dia meludahi Daryl dan memprotes, siapa istrimu? Daryl terlalu tidak tahu malu. Dia benar jahat. Daryl tertawa licik dan berkata kepada Sloan, kakak Sloan, maafkan aku. Istriku pemarah dan sering bertengkar denganku. Maaf, dia bersikap seperti itu di depanmu. Sloan menatap tanpa ekspresi. Dia melirik Daryl dan berkata dengan dingin, apakah maksudmu kalian adalah suami dan istri yang kemudian datang ke pantai tengah malam untuk bermain dengan titik akupuntur sambil melepas sepatu dan kaus kaki? Sloan memperhatikan bahwa Irene titik akupunturnya ditotok. Daryl menghela napas dan menanggapi dengan seringai penuh canda. Kakak Sloan, aku orang yang cukup romantis. Aku telah mengatur kencan romantis dengan istriku. Kami pikir akan menyenangkan jika bermain dengan titik akupuntur di tepi pantai yang indah di malam hari. Daryl melanjutkan dengan cuek, kakak Sloan, kau bisa mencobanya dengan suamimu suatu hari nanti. Rasanya menyenangkan. Wow. Segera setelah dia menyelesaikan kalimatnya, semua prajurit menarik wajah dan menghunus pedang mereka. Komandan Sloan adalah dewa perang. Wanita di dunia baru. Kedudukannya
Kedua setelah kaisar. Semua orang menghormatinya. Selain itu, kaisar bahkan mengeluarkan keputusan bahwa Sloan tidak perlu membungkuk ketika bertemu dengannya. Para prajurit dunia baru mempercayai Komandan Sloan mereka secara religius. Namun, pria pemberani dan sembrono itu berani mengejek Sloan, sang dewa perang. Apakah dia ingin mati? Bab 669. Kau sedang menggali kuburanmu sendiri. Tatapan Sloan tertuju pada Daryl. Suhu udara di sekitarnya sepertinya menurun lebih dari 10 derajat. Niat membunuh melintas di mata Sloan ketika menatap Daryl dan peri kecil itu. Dengan dingin, bawa kedua orang ini ke bawah, potong mereka, dan lempar ke laut. Beraninya orang itu melontarkan lelucon padanya. Dia pasti sudah hidup terlalu lama. The Black and White Cavaliers menerjang ke depan dan mengeluarkan dua pedang panjang di tangan mereka. Mereka siap menebas Daryl. Daryl begitu kaget hingga tertegun. Sial. Sloan ingin membunuhnya karena lelucon yang dia buat. Apa yang harus dilakukan? Komandan Sloan, tunggu. Terdengar suara cemas yang datang tepat pada waktunya. Seseorang pun keluar dari kabin dengan cepat. Itu adalah Master Sekte Grandmaster of Heaven. Daryl kaget melihat Master Sekte di sana. Dia pun segera menyadari bahwa Master Sekte Grandmaster of Heaven telah membelot pada dunia baru. Monica meninggalkan Pulau Elysian karena dua alasan. Yang pertama adalah dia mengandung anaknya. Yang kedua adalah karena Pulau Elysian telah bergabung dengan dunia baru. Master Sekte kemudian mengambil beberapa angkah dan membungkuk kepada Sloan, Komandan Sing Sloan. Ampunilah dia, orang ini bernama Daryl, dan dia adalah anggota Sekte Grandmaster of Heaven. Master Sekte Grandmaster of Heaven juga sangat terkejut melihat Daryl di tempat itu. Sloan menghela napas setelah mendengar itu. Ternyata dia adalah anggota dari Sekte Grandmaster of Heaven dan salah satu dari kita. Kalau begitu, aku akan mengampuni hidupmu. Sloan memandang Daryl dan berkata dengan penuh otoritas, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja jika kau mengulanginya. Baik, Daryl mengangguk berulang kali, tetap bertahan hidup adalah hal terpenting yang harus dilakukan. Tanpa diduga, Sloan lalu berkata kepada Daryl, kau telah mencapai marsial markis tingkat 4 di usia yang begitu muda. Kau adalah permata langka. Aku selalu menghargai bakat. Nah, hari ini aku akan memberimu posisi resmi. Kau akan diberi gelar Little Marquis. Little Marquis adalah posisi resmi di dunia baru. Posisi resmi dibagi menjadi 9 peringkat di dunia baru. Posisi Little Marquis sebenarnya kedudukan yang sangat rendah. Meskipun itu hanya peringkat 7, dia tetap bisa memerintah sekitar 100 orang di pangkalan camp. Terima kasih, Komandan, Panglima. Daryl tercengang dan dengan cepat mengucapkan terima kasih. Sial. Siapa sih yang menginginkan posisi itu? Dan kenapa namanya sangat aneh? Little Marquis. Ribuan kapal besar dari dunia baru berlabuh di darat. Lapor. Seorang tentara berjalan dengan cepat dan berkata hormat kepada Sloan dengan posisi setengah berlutut. Panglima tertinggi, aku telah mendapatkan informasi tentang 6 sekte utama di dunia semesta dan aku telah mengetahui bahwa mereka semua telah berkumpul di kota Donghai. Mereka bertekad untuk bertarung sampai mati dan tidak akan membiarkan kita masuk. Berapa banyak orang di sana? Tanya Sing Yao. Panglima, kekuatan mereka hampir sama dengan kita. Jumlahnya hampir
Mencapai 200.000 anggota, prajurit itu menjawab dengan hormat. Sloan mengangguk. Suaranya menggema. Di seluruh tempat, dengarkan. Siapkan tenda di dekat sini dan kalian beristirahatlah dengan baik. Kita akan menyerang besok pagi. Bab 670. Iya. Suara 200.000 tentara itu mengguncang langit. Setelah itu, semua tentara turun dari kapal dan mulai mendirikan kemah. Mereka sangat terlatih dan bergerak secara teratur. Daryl memasang ekspresi serius saat melihat apa yang sedang terjadi. Para prajurit itu dipilih dengan cermat, melalui pelatihan yang ketat. Sungguh, suatu perjuangan yang berat bagi dunia alam semesta untuk memenangkan pertempuran ini. Semua tenda lalu didirikan dalam hitungan menit. Dari kejauhan, puluhan ribu tenda tersebut tertata rapi. Itu adalah pemandangan yang spektakuler. Sloan memimpin beberapa banyak anggota elit ke tengah kamp dan bersama-sama memasang penghalang sihir untuk menutupi seluruh kamp. Penghalang sihir itu adalah pelindung pertahanan tak terlihat untuk melindungi mereka dari serangan asing. Tidak banyak yang bisa membuat penghalang sihir semacam itu. Daryl melihat catatan tentang penghalang sihir di buku-buku kuno, tetapi dia tidak berharap untuk melihatnya dengan matanya sendiri dalam kehidupan nyata. Setelah melihat penghalang tersebut, Daryl merasa kecewa. Dia berpikir bahwa dia bisa menyelinap pergi, tetapi setelah memasang penghalang, tidak ada cara untuk melarikan diri. Makhluk apa pun yang menyentuh penghalang 8 tersebut akan dipantulkan kembali. Tempat itu menjadi sangat tertutup, hingga lalat pun tidak bisa masuk. Master Daryl, apa yang kau lakukan? Sebuah suara tiba-tiba terdengar di telinganya. Daryl membalikkan tubuhnya secara naluriah. Dia terkejut melihat Cavaliers hitam dan putih berdiri di belakangnya, sambil memandang dirinya dengan senyuman. Sial, dua orang ini lagi. Daryl mengutuk pelan. Apakah ada yang salah di kepala mereka? Sungguh sangat menakutkan melihat mereka berdua dalam balutan hitam dan putih. Rasanya seperti memandang Hades. Mereka terlihat agak menakutkan di malam hari. Petik 2. Namun, Daryl berhasil menorehkan senyuman tipis. Tidak apa-apa. Aku hanya mengobrol dengan istriku. Daryl meraih tangan peri kecil itu. Si peri kecil pun memelototinya, tetapi dia tidak mencoba membebaskan diri. Hahaha. White Cavaliers tertawa terbahak-bahak dan berkata, Tuan dan Nyonya Darby, kalian berdua beristirahatlah lebih awal malam ini. Kita harus menghindari kota Donghai besok. Jadi kalian berdua harus istirahat dengan baik untuk membunuh banyak musuh. Bagus, bagus. Aku akan istirahat. Sekarang, Daryl memaksakan senyuran dan menarik peri kecil itu ke dalam kemah. Dia menolak untuk berbicara dengan dua orang angkuh itu. Daryl saat itu adalah pejabat peringkat ke-7, dan karena itu, dia memiliki kamp terpisah. Meskipun Irene enggan, dia tidak punya pilihan selain mengikuti Daryl. Akibatnya, Irene tercengang begitu dia memasuki kamp. Di dalam tenda, terlihat dua pelayan berdiri dengan hormat. Di samping mereka terdapat sebuah tong kayu besar, berisi air panas dengan api bakar di bawahnya. Si peri kecil juga tercengang. Kedua pelayan itu berjalan mendekat, membungkuk kepada Irene dan Daryl, dan berkata, Master Darby, kau adalah pejabat peringkat ke-7 dan kami berdua ada di sini untuk melayanimu. Tong kayu itu untuk mandi. Sudah merupakan kebiasaan dunia kami untuk mandi terlebih dahulu sebelum pergi tidur. Pelayan itu pun mencoba suhu air dan berkata, Master Daryl, Nyonya, ini sudah larut malam.
Biarkan kami menunggumu dan istrimu untuk mandi dan beristirahat. Apa? Daryl menatap peri kecil itu tanpa sadar. Apa? Sial, apa dia menyuruh kami mandi bersama? Si peri kecil tersipu. Wajahnya pun langsung panas. Untuk sesaat, suasana di kamp terasa aneh. Setelah 10 detik, Daryl menjadi tenang dan menatap Irene sambil tersenyum. Istriku, kalau begitu kita mandi saja dan kemudian beristirahat. Dengan cepat,